Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Selamat siang, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Evan Dika Novarito. Lalu ada teman saya, David Johannes Putra, ada Ginanjar, ada Pramarta Dwi Pambudi Suwanto, ada Laurentius Katon Kandela, ada Timothy William Pardede, ada Riane, ada Ida Kurnia, dan ada Rin Bertam, lalu juga ada Delivia. Kami di sini ingin berdiskusi mengenai sudah siapkah Indonesia dalam menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals. Seperti yang kita tahu sendiri, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini direncanakan bersama oleh negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan dari atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Agenda ini sendiri terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs atau tujuan global yang diantaranya adalah no poverty atau tanpa kemiskinan yang bertujuan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah zero hunger atau tanpa kelaparan yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, dan yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Yang keempat ada pendidikan berkualitas, quality education. Kelima ada gender equality atau kesetaraan gender. Yang keenam ada clean water and sanitation. Ketujuh ada affordable and clean energy. Kedelapan ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth. Kesembilan ada industry, innovation and infrastructure atau industri, inovasi dan infrastruktur yang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Kesepuluh ada pengurangan inequality atau kesenjangan. Ke-11 ada sustainable cities and community. Ke-12 ada responsible consumption and production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13 ada climate action atau penanganan perubahan iklim. Ke-14 ada ekosistem laut. Ke-15 ada ekosistem daratan. Ke-16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh yang mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Yang ke-17 ada kemitraan untuk mencapai tujuan, partnership for goals. Indonesia sendiri tanpa terkecuali negara yang akan melakukan yang mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Tapi apakah Indonesia sudah mampu untuk mewujudkannya atau belum? Yang kita tahu sendiri adalah Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki kebudayaan yang beragam, dan tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Oke, bisa dimulai. Mari kita coba dengar dari pendapat teman-teman, coba bagaimana. Silakan, ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh raise hand. Oke, Delivia. Izin memberikan pendapat. Terima kasih, Evan.
Ya, menurut saya pada dasarnya Indonesia itu sudah mampu untuk menghadapi dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan ini atau SDGs di Indonesia juga. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs baik di tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat komunitas atau ke tingkat masyarakat. Dalam rangka pencapaian SDGs di Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa cara atau mengupayakan cara-cara seperti bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak-pihak lainnya. Kemitraan yang dilakukan di Indonesia dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu dengan pihak swasta, terutama dengan pelaku-pelaku usaha, dapat menjadi salah satu cara untuk melaksanakan SDGs. Maka dari hal ini tercermin bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah siap dan mampu untuk menghadapi upaya-upaya yang sudah dicanangkan. Maaf, tadi agak terputus suaranya Dewi. Oh iya. Ya, pada intinya karena pemerintah itu sudah mengupayakan beberapa cara seperti bekerja sama dengan pihak swasta, maka menurut saya pemerintah Indonesia itu sudah siap dan mampu melaksanakan pencapaian SDGs di Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa yakin jika pemerintah Indonesia itu sudah sudah memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari SDGs? Oke. Ya, karena untuk merencanakan hal seperti ini itu bukan hal yang kecil ya, Evan ya. Jadi pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan berbagai cara, salah satunya seperti ini dengan bekerja sama bersama dengan pihak swasta, terutama pada pegiat usaha atau para pengusaha, agar pihak swasta pun juga dapat mendapatkan keuntungan yang diberikan dari pemerintah Indonesia akibat karena adanya kerjasama ini. Gitu, maka dengan adanya upaya ini berarti dapat dinilai bahwa pemerintah Indonesia itu memang sudah siap untuk menghadapi SDGs. Gitu. Baiklah, mungkin dari apa yang dipaparkan Delivia mungkin sudah bisa memberikan gambaran tentang kesiapan Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan Delivia, silakan boleh raise hand. Tadi ada Pramarta kalau nggak salah raise hand. Benar nggak? Oh iya, Pramarta? Iya. Oh. Oke. Terima kasih ya, Evan. Sayangnya aku kurang sependapat sama Delivia. Oke, emang benar pemerintah kita itu udah kerjasama gitu, menjalin banyak banget kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan investor, bahkan dari berbagai berbagai sektor gitu kerjasamanya kita. Namun di sini tuh ada satu hal yang kita cenderung luput gitu. Kita cuma nyoroti, oh pemerintah udah kerjasama sama ini, hebat, keren gitu. Tapi pernah nggak kita mikir masalah apa sih yang ditimbulkan dari situ? Banyak banget kita udah menggenjot dari sektor ekonomi, budaya, dan sebagainya, tapi kita lupa dampak yang dihasilkan. Kita ambil contoh aja kayak lahan sawit nih. Lahan sawit selesai diberdayakan, diapain lagi gitu. Selanjutnya ada bekas-bekas galian juga didiamin gitu aja. Sedangkan SDG sendiri juga fokus sama dampak lingkungan. Nah, kita solusi untuk masalah-masalah kemiskinan, untuk masalah-masalah pendidikan mungkin kita siap, tapi kita belum siap sama masalah-masalah yang ditimbulkan setelahnya gitu. Jadi kita cuma mencari solusi dari masalah yang satu, tapi tanpa sadar kita itu masih menimbulkan solusi itu, menimbulkan masalah di sektor yang lain, dan itu juga salah satu fokus dari SDGs ini. Jadi menurut aku, mungkin Indonesia siap dari segi yang disebutkan sama Delivia, tapi kita belum siap mengatasi
masalah yang dihasilkan dari kerjasama dan yang disebutkan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu kuat banget sama argumennya. Ya benar sekali, kalau mungkin Indonesia mungkin bisa mengatasi problem dalam ekonomi atau mungkin pendidikan, tapi kan itu semua juga punya konsekuensi kan, kayak jadi berpengaruh buruk terhadap maybe lingkungan tadi seperti yang disebutkan Atta juga emang benar sih. Tapi ya kita mungkin coba lihat langkah pemerintah ke depannya kali ya, coba. Mungkin mereka mau mengatasi ini juga enggak, soalnya juga emang banyak banget juga keluhan-keluhan juga yang gitu kan. Ada tuh yang kayaknya yang paling baru tuh yang di Sangihe itu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi contoh itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat, silahkan. Boleh. Oke, Riana, silahkan. Ya, aku mau nambahin juga, menurut aku dari apa yang aku baca, pemerintah sendiri tuh ngelakuin program SDGs-nya tuh belum ngelakuin sosialisasi secara menyeluruh buat ke rakyat-rakyatnya. Padahal kan SDGs ini kan juga perlu peran dari masyarakat juga ya, kan nggak cuma pemerintah doang. Nah, ini tuh dari data yang aku dapetin jadi kayak ada salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ngelakuin survei. Nah, dari ini survei diadain tuh tahun lalu Juli, yang ngadain survei ke 419 orang. Jadi tuh dari data-datanya tuh kelihatan banget masih banyak tuh masyarakat yang belum paham akan SDGs itu apa. Habis itu ini total ada 53% yang bilang kalau SDGs itu masih sulit dipahami lah, masih belum paham. Terus ada berapa persen, 64% lagi dia juga ngerasa kalau program SDGs ini belum kelihatan, belum berdampak pada kehidupan sehari-hari. Terus juga ada 53% lagi, ada dari 53 responden yang bilang kalau mereka tuh nggak merasa dilibatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan SDGs. Jadi dari berdasarkan survei ini tuh kayak pelaksanaan SDGs sama pemerintah tuh kayak masih kurang banget. Padahal kan peran masyarakat tuh perlu banget buat jalanin SDGs. Itu sih. Jadi ini Riana menyorot tentang sosialisasi dari SDGs itu sendiri ya, dari mungkin sosialisasinya, perkenalannya sendiri ke masyarakat di Indonesia gitu. Mungkin memang masih kurang ya, karena ini kan SDGs itu kayak bukan pengetahuan yang formal gitu yang bisa kita dapatkan dari sekolah gitu. Kita juga ini kayak termasuk masih baru kan, masih baru ada tahun 2015 juga. Jadi ya mungkin ya emang wajar kalau misalnya belum banyak yang mengerti juga sih, belum paham apa itu SDGs. Jujur aku juga baru tahu nih masuk kuliah ada SDGs kayak gitu. Mungkin begitu sih ya, soalnya juga ya emang masih susah juga, dan juga Indonesia juga orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi juga presentasinya juga masih cukup terbilang kecil gitu. Jadi ya emang sosialisasinya masih agak sulit buat di Indonesia sendiri sih. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari yang mungkin mendukung atau mungkin sudah yakin bahwa Indonesia itu sudah bisa untuk mewujudkan dari poin-poin SDGs. Silahkan. Oke, Timothy William Pardede, boleh ngomong. Oke, makasih Evan. Udah dikasih kesempatan buat ngomong. Ini mau ngasih tahu aja sih, nambahin buat kenapa sih Indonesia itu udah cukup siap gitu untuk mewujudkan SDGs ini. Karena dari yang saya baca, kita SDGs ini kan juga nggak jauh ya dari MDGs ini. Dari pengalaman sebelumnya, Indonesia juga udah belajar lah mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam mengimplementasikan SDGs ini gitu. Karena pada sebelumnya itu pelaksanaan MDGs ini
di Indonesia itu sudah mengalami keterlambatan 10 tahun lah kurang lebih dari pengesahannya yang terjadi di tahun 2000 kalau nggak salah. Pemerintah Indonesia juga telah menjelaskan bahwa keterlambatan yang terjadi ini salah satunya itu mungkin karena adanya situasi ekonomi yang buruk kan pasca krisis tahun 98. Dan menurut saya Indonesia memiliki potensi yang cukup gitu untuk kesiapan mewujudkan SDGs ini. Salah satu contohnya itu Indonesia pernah diundang dalam ulang tahun UNDP sekitar tahun 2016, dan kita mungkin teman-teman juga tahu kan kalau UNDP ini kayak apa ya, lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pembangunan internasional, ya kan. Dan pada ulang tahun UNDP itu Indonesia ada beberapa negara yang diundang, termasuk Indonesia juga. Dan Indonesia itu kenapa sih diundang pada saat itu? Indonesia karena dianggap memiliki potensi gitu untuk menerapkan SDGs ini, karena Indonesia apa ya, memiliki potensi dan siap untuk cepat untuk apa ya, punya potensi untuk menerapkan SDGs ini dengan cepat gitu. Dan dari bacaan yang saya cari juga di internet itu menjelaskan bahwa Indonesia juga memiliki sistem data dan pemantauan dalam pelaksanaan MDGs buat mengukur proses pelaksanaan di setiap progresnya gitu. Jadi mungkin dari situ Indonesia bisa mengimplementasikan apa ya, cara-cara yang mereka yang berhasil dari MDGs itu sebelumnya di pelaksanaan SDGs ini. Itu aja sih dari saya. Baik, Timothy, mungkin benar ya, Indonesia mungkin sudah dianggap berpotensi dalam mewujudkan SDGs ini. Cuma mungkin saya boleh bertanya, mungkin apa indikatornya bahwa Indonesia itu bisa mewujudkan dianggap bisa mewujudkan SDGs itu. Soalnya kalau dibilang punya potensi, ya mungkin semua negara juga punya potensi jika mereka mau gitu ya kan. Tapi apa gitu loh yang bisa membuat Indonesia begitu spesial sehingga diundang dan dianggap sebagai yang berpotensi dalam mewujudkan SDGs gitu. Terima kasih. Oke, izin jawab aja ya, Pak. Jadi menurut saya mungkin ada beberapa indikator yang bisa membuat apa ya, Indonesia itu punya tunjuk lah untuk sebagai bisa siap lah untuk menjalankan SDGs ini. Salah satunya itu yang pasti pemerintah sama pemerintah daerah, habis itu mungkin perguruan tinggi ya. Yang saya baca itu karena contohnya itu sejumlah pemerintah daerah sudah mulai melaksanakan SDGs itu. Contohnya berupa menyiapkan dukungan teknis dan regulasi. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pangkep, serta Lampung Timur dan Wonosobo. Dan dari yang saya bilang sebelumnya, selain pemerintah daerah, indikatornya juga tuh berasal dari perguruan tinggi. Bisa juga ada beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas 11 Maret kalau nggak salah, itu udah mulai apa ya, berpartisipasi dalam menyiapkan komitmen untuk mengimplementasikan SDGs ini dalam kegiatan pembelajaran. Itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilihatnya kalau dari POV-nya Timothy itu dari tindakan dari para pemegang kepentingan itu sendiri ya, mungkin bisa dari pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat juga mungkin bisa, atau mungkin yang tingkat kecil juga boleh bisa dari perguruan tinggi begitu. Oke, bisa masuk akal. Baiklah. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat mungkin? Ada 5 orang yang resen. Berarti boleh deh saya milih ya Laurentius. Coba Laurentius, silahkan menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Saudara Moderator Evan atas kesempatannya. Jadi mengapa saya mengangkat tangan? Karena saya tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh Timothy tadi ya.
Saudara Timothy membicarakan tentang masalah faktor sejarah atau mungkin lebih tepatnya sebut faktor peristiwa di masa lalu, yaitu mengenai tentang penerapan MDGs di Indonesia. Beliau, Timothy, berkata bahwa Indonesia sudah bisa belajar atau memperbaiki ke penerapan SDG ini dari penerapan MDG sebelumnya. Tapi justru saya dengan beliau Timothy itu membicarakan hal itu, saya memiliki sedikit pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan data yang ada, saya mendapat datanya. Jika ada yang ingin melihat secara langsung, saya mendapatkan dari SDGs desa. Dalam data tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia justru masih tidak bisa memenuhi beberapa tujuan atau indikator MDGs itu, seperti misalnya tingkat kemiskinan yang masih di bawah standar MDGs, atau proporsi penduduk dengan asupan kalori masih di bawah standar MDGs, dan lain-lain. Jadi menurut saya agak apa ya? Kalau Indonesia saja belum sepenuhnya, tentu saja sudah ada yang belum saja sepenuhnya bisa melaksanakan atau memenuhi target indikator dari MDGs, apalagi Indonesia akan melaksanakan target pelaksanaan dari SDGs yang notabene merupakan kelanjutan dari MDGs tersebut. Karena juga SDGs kan juga seperti yang kita ketahui memiliki indikator yang lebih banyak, memiliki tujuan yang lebih banyak, dan secara tidak langsung bisa dibilang lebih kompleks. Dia mempergunakan nilai-nilai keterbaruan atau sustainable. Jadi bagi saya Indonesia masih menjadi negara yang kurang siap gitu, karena MDG saja belum, apalagi SDGs yang standarnya bisa dibilang lebih tinggi. Salah satunya contohnya adalah penerapan SDGs dalam bidang ketimpangan. Dan semenjak Indonesia menerima SDGs sebagai anggota PBB tentunya, kan di dalam indikator SDGs itu ada sesatunya menghilangkan ketimpangan sosial. Tapi justru malah ironisnya ketimpangan sosial di Indonesia malah justru semakin meningkat. Dari tahun 2016, menurut data dari NGO International Forum on Indonesian Development atau INFID, indeks ketimpangan sosial Indonesia pada tahun 2016 itu berada di angka sekitar 5%. Lalu kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 5,6%. Dan terakhir data yang terbaru yang saya terima tahun 2018 malah menjadi 6%. Berarti itu kan Indonesia masih memiliki kekurangan atau mungkin kesiapan atau pelaksanaannya masih berkurang. Jadi bagi saya ya seperti itu, kurang lebihnya Indonesia masih belum bisa atau masih belum siap setidaknya untuk beberapa waktu ke depan dalam melaksanakan SDGs ini. Begitu saja Pak Moderator. Baik, terima kasih, pendapatnya cukup kuat disertai data dan ya emang bisa dibilang begitu ya. Boleh. Memang ya jujur ya Indonesia memang bukan negara yang bisa sempurna seperti negara-negara maju seperti mungkin negara Eropa, mungkin dalam melaksanakan SDG seperti itu, karena mungkin ya Indonesia juga masih memiliki banyak masalah di bagian-bagian yang lain, mungkin dari isu sosial, dari isu lingkungan, dan juga isu ekonomi. Indonesia masih memiliki masalah itu. Jadi untuk memikirkan pembangunan yang berkelanjutan mungkin ya menurut Katon juga mungkin masih susah gitu ya kan. Ya emang oke. Mungkin ada yang ingin menyanggah dari pendapat Katon, silahkan dipersilahkan. Ihda, boleh silahkan.
Terima kasih Evan sebelumnya. Aku agak memiliki pandangan yang berbeda dengan Kafan. Jadi seperti yang Timothy sebutkan tadi, SDGs ini kan kelanjutan dari program MDGs. Nah, sebenarnya Indonesia sendiri itu untuk persiapan SDGs ini mekanisme yang dilakukan itu sama kayak yang program sebelumnya. Jadi di SDGs ini Indonesia udah melakukan beberapa langkah persiapan seperti keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah nasional, terus juga bagaimana agar Indonesia memiliki target atau goal yang bisa digunakan. Nah, di Indonesia di SDGs sendiri ini ada yang namanya Voluntary National Review. Mohon maaf, sepertinya Ida terputus koneksinya atau gimana, saya nggak tahu. Oke, kita tunggu coba ya, 1 menit. Baiklah, karena saudara Ida sudah disconnect, mungkin coba kita pindah ke pendapatnya selanjutnya. Boleh, silahkan raise hand. Oke, ada saudara David, silahkan. Ya, terima kasih Evan. Jadi saya kurang setuju ya sama tadi yang disampaikan Ida. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sorot di sini terkait kesiapan dalam mewujudkan SDGs. Yang pertama itu ada masalah tentang SDM. Nah, jadi kan misalkan kita mau mewujudkan yang nomor 1 SDGs nomor 1, yaitu tidak ada kemiskinan kan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri angka penganggurannya itu sangat tinggi kan, masih sangat tinggi. Walaupun pemerintah udah mengupayakan salah satunya adalah menarik investor asing ya kan, tapi walaupun lapangan pekerjaan terbuka lebar gitu, tapi kalau misalkan SDM-nya masih kurang berkualitas, jadinya percuma gitu. Kan perusahaan-perusahaan sama investor-investor asing kan juga milih-milih kan siapa yang mau dipekerjakan, siapa yang enggak. Jadi walaupun lapangan pekerjaan terbuka lebar, pastinya kalau misalkan SDM-nya juga masih kurang berkualitas, itu akan percuma gitu. Jadi tujuan SDGs nomor 1 ini bakalan sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Nah, kalau misalkan SDGs nomor 1 ini juga udah sulit, maka ntar keseluruhannya juga bakalan sulit. Kayak misalkan, kalau misalkan kemiskinan masih terus ada, maka nanti juga tingkat kesehatan bakalan terus menurun. Itu tujuan ketiga. Terus pendidikan juga bakalan akan turun. Itu juga ada di SDGs nomor 4. Terutama juga ada di SDGs nomor 8, yaitu decent work and economic growth. Pastinya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara sama lapangan pekerjaan gitu kan. Sama yang terakhir itu berpengaruh juga ke nomor 7, yaitu kan tingginya kriminalitas di mohon maaf, itu bukan nomor 7, nomor 11 maksudnya. Nah, di nomor 11 itu kan menciptakan lingkungan hidup yang aman. Nah, kalau misalkan kriminalitasnya tinggi, pastinya juga nggak aman dong. Nah, poin kedua, itu saya juga baca di beberapa jurnal, kenapa Indonesia masih belum bisa mewujudkan SDGs itu adalah karena tingginya tingkat korupsi, ya kan? Nah, karena tingkat korupsi ini, dalam jurnal tersebut itu dijelaskan bahwa RPJM juga secara eksplisit mengakui bahwa hambatan paling utama dalam mewujudkan pembangunan itu adalah korupsi. Nah, jadi karena korupsi ini juga salah satu bertentangan dengan tujuan SDGs nomor 16. Yang salah satu targetnya itu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Nah, kalau misalkan udah
bertentangan kayak gini, berarti kan negara Indonesia sulit banget untuk mewujudkannya. Nah, kalau tingginya korupsi ini juga berdampak ke tujuan-tujuan SDGs lainnya, kayak misalkan eh, apa namanya, ketimpangannya semakin tinggi, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Korupsi kan lama-lama juga bikin miskin rakyat-rakyatnya kan. Selain itu juga pastinya bertentangan sama tujuan nomor 8 yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Udah sih itu aja. Makasih. Baik, terima kasih David. Ya, memang benar ya. Jadi Indonesia mungkin negara yang bukan maksudnya masih agak mungkin sulit untuk dalam mewujudkan SDGs ya, mungkin karena karena kendala-kendala yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri, mulai dari korupsi atau mungkin ketimpangan dan kemiskinan yang masih tinggi, dan juga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi juga. Apalagi di masa sulit ini, masa-masa pandemi yang juga mungkin turut ikut memperburuk keadaan juga kan ya, mungkin ya memang ya saya mungkin masih agak sulit juga sih. Baiklah, coba kita dengarkan pendapat yang lain mungkin, boleh. Oke, Pramarta Dwi Pambudiswanto, silakan berbicara. Oke, terima kasih ya Evan. Ya, sedikit banyak setuju sama yang disebutkan sama David ya, sama Katon tadi. Terus di sini tuh ada yang pengen aku sorotin gitu, kayak dari yang disebutkan William tadi, kalau kita ini siap, bahkan ada banyak dari akademisi yang udah mendukung ini. Pokoknya iya benar, Indonesia tuh siap gitu. Secara tekstual Indonesia itu siap. Tapi secara prakteknya kita ini masih sering banget bermain-main di zona kontradiktif. Jadi kayak antara siap di kalimat yang siap itu nggak sama kayak prakteknya. Contohnya aja nih, dari Global Development Report 2019 kemarin, itu menemukan bahwa keanehan gitu, kayak insentifnya Indonesia, misalnya salah satunya subsidi, itu masih dialihkan ke gas gitu loh, gas yang sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, sedangkan salah satu goals yang harus dicapai oleh SDGs kan kita udah nggak bergantung sama sumber daya alam yang belum terbarukan itu. Kenapa nggak dialihkan aja ke gas alam mungkin, atau pengolahan dari bio kayak biogas dan sebagainya gitu. Kita masih sering banget kita bilangnya kita siap menyambut SDGs, tapi dalam prakteknya kita ini masih sering banget kontradiktif antara pernyataan yang disebutkan tadi. Jadi kembali lagi, menurut aku Indonesia itu sebenarnya belum siap. Kita cuma siap dari kalimat yang kita ucapkan secara tekstual, secara prakteknya kita belum siap. Terima kasih. Baik, Atta, baiklah, emang seperti itu adanya ya. Mungkin Indonesia mungkin juga masih negara yang masih tergantung pada migas, minyak dan gas, karena itu juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan di Indonesia ya kan. Jadi ya mungkin tapi mungkin bisa dicontoh mungkin seperti negara-negara yang memiliki sumber pendapatan utamanya yaitu migas, seperti Norwegia. Dia mungkin dia menjual migasnya untuk ke luar negeri, sementara di dalam negerinya dia sepertinya menerapkan SDGs-nya dengan sangat gencar seperti itu. Bahkan dia di Norwegia juga merupakan konsumen mobil listrik paling besar di dunia. Jadi mungkin bisa diterapkan mungkin dari seperti yang kita bisa mencontoh Norwegia dalam dalam tantangannya sebagai negara yang memiliki migas sebagai salah satu pendapatan utamanya. Terima kasih. Baik, ada yang mau menambahkan?
Ginanjar, silakan. Kalau menurut aku Indonesia itu sendiri udah cukup siap ya karena program SDGs ini kan waktunya lama gitu. Karena program-programnya juga banyak banget kan. Terus juga kalau melihat kondisi Indonesia dalam jangka waktu dari penerapannya kan dari tahun 2016 ya kalau nggak salah. Kalau ke waktu sekarang itu kayak masih singkat gitu. Jadi kayak perkembangannya juga masih ya belum terlalu banyak gitu. Tapi sejauh ini Indonesia juga sudah berhasil gitu apa namanya mencapai beberapa poin-poin dari SDGs gitu. Contohnya yang sebentar 3 target utamanya itu yang berhasil Indonesia apa namanya kayak meningkat gitu dari tahun ke tahun itu yang kemiskinan, terus tentang kayak aksi buat eh, mengatasi perubahan iklim sama pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Nah, apa namanya eh, hal ini tuh tadi dibuktikan dengan menurunnya tingkat stunting terus sama gizi buruk itu dari tahun 2016 sampai ke 2019 itu udah apa namanya menurun cukup banyak gitu dari yang misalnya yang stunting itu dari 37% ke 27%, terus yang gizi buruk dari 12% menjadi 7%. Terus juga apa namanya di bidang kesehatan Indonesia juga udah berhasil gitu apa namanya ngecangkup sekitar 222 juta orang buat punya jaminan kesehatan nasional gitu kan. Apa namanya warga Indonesia kan ada sekitar 271 juta jiwa gitu dan udah nge-cover sekitar 82% itu menurut aku udah bagus banget gitu. Jadi Indonesia menurut aku udah apa namanya cukup siap dalam apa namanya mengikuti SDGs gitu. Apalagi jangka waktunya kan sampai 2030. Nah, menurut aku Indonesia udah siap sih dalam jangka waktu segitu. Sekian dari aku. Baiklah, mungkin di sini Ginanjar melihatnya dari perspektif dalam berprosesnya gitu ya, dari tahun ke tahun mungkin Indonesia mengalami perkembangan segini seperti itu dalam pelaksanaan SDGs-nya gitu. Ya, memang tidak salah juga sih, emang kita juga sebenarnya kita juga belum bisa menyimpulkan juga kan apakah Indonesia gagal dalam mewujudkan SDGs atau mungkin juga Indonesia sudah berpotensi atau mungkin berhasil dalam mewujudkan SDGs juga kita juga belum tahu karena sekarang juga masih ongoing, masih berjalan juga kan dalam pemewujudan SDGs juga. Baiklah, bisa diterima pendapatnya. Silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau menyanggah, silakan raise hand. Oke, ada Rin Bertam, silakan. Jadi setuju ya sama Ginanjar, karena Indonesia itu salah satu negara yang turut berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs. Artinya Indonesia itu telah berkomitmen untuk turut serta melaksanakan SDGs guna mendorong terwujudnya peradaban global yang adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Goal-goal yang menurut data memang Indonesia itu presentasi kesiapan dalam setiap goal Indonesia memiliki Indonesia itu Indonesia memiliki beberapa goal yang sudah cukup tinggi, antaranya itu pendidikan, gender, energi, lalu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pekerjaan layak, lalu perubahan iklim dan ekosistem lautan, serta terakhir perdamaian. Lalu menurut data yang saya dapatkan juga, daerah di Jawa Timur itu telah melaksanakan kesiapan dalam SDGs itu sendiri dengan berkomitmen, yaitu daerah di Jawa Timur dia sudah
mendukung adanya arahan dari Presiden RI. Komitmen pelaksanaan SDGs di tingkat daerah terlihat dari strategi oleh Gubernur Jawa Timur untuk mencapai sasaran SDGs tersebut. Bapeda Provinsi Jawa Timur mengkoordinasikan penyusunan peta jalan SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian SDGs untuk tahun 2017 sampai dengan 2030. Penyusunan rencana aksi daerah SDGs ini yang merupakan dokumen 5 tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga membentuk tim koordinasi rencana aksi daerah SDGs 2018 sampai 2019 yang diatur dalam keputusan Gubernur nomor 188/MPTS/013/2018. Kemudian penyusunan rencana aksi daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global. Penyusunan RAD kabupaten atau kota di Jawa Timur difasilitasi melalui forum konsolidasi SDGs yang dibentuk oleh Bapeda Pemprov Jawa Timur. Manfaat forum konsolidasi SDGs tersebut itu antara lain itu peserta forum konsolidasi SDGs mampu membangun pemahaman yang benar terhadap indikator dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Sekian. Baiklah, Rin Bertam, mungkin Rin Bertam di sini lebih menyorot ke persiapan dari pemerintah daerah atau mungkin pemegang kepentingan yang di bawahnya di bawah pusat mungkin dalam melaksanakan SDGs seperti itu ya. Oke, mungkin bisa diterima juga karena juga tapi ya memang seperti itu. Oke, tadi adalah pembahasan apakah Indonesia telah siap dalam mewujudkan SDGs secara general. Mungkin di sini saya ingin membahas isu yang lebih spesifik, mungkin dalam tiga indikator utama yang sebagai penyangga SDGs itu adalah ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Oke, mungkin saya akan mencoba membahas topik mengenai ekonomi. Apakah secara ekonomi Indonesia sudah siap dalam melaksanakan SDGs? Mungkin silakan ada yang mau berpendapat. Silakan, boleh raise hand. Ekonomi yang dibahas mungkin dari tingkat kemiskinan atau mungkin tingkat pengangguran atau mungkin juga dalam pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan GDP per kapita dan segala macam. Mungkin boleh ada yang mau raise hand. Oke, Laurentius, silahkan. Boleh berbicara. Terima kasih, Bapak Moderator Evan. Jadi, mengenai pertanyaan Bapak Moderator mengenai tingkat ekonomi, apakah Indonesia sudah siap dengan ekonomi yang ada sekarang? Jika berbicara siap atau tidak, menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk didefinisikan atau digeneralisasikan karena tidak semua daerah atau lokasi di Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang sama. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar, baik luas wilayahnya ataupun baik total jumlah penduduknya. Jadi jika ingin mendapat jawaban apakah Indonesia siap atau tidak,
hal itu menurut saya merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk diberikan jawaban. Tapi saya pribadi memiliki kecenderungan pendapat bahwa Indonesia belum terlalu siap untuk menerapkan indikator-indikator atau tujuan-tujuan SDGs di dalam sektor ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia masih sangat memiliki isu mengenai ekonomi itu, baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Evan tadi, itu mungkin pengangguran atau kemiskinan atau distribusi lapangan kerja dan sebagainya yang masih sangat sulit untuk dipenuhi sesuai standar yang layak lah. Jangankan di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota atau dari metropolitan atau megapolitan yang besar, di daerah-daerah metropolitan megalopolitan yang besar tersebut saja masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Mungkin mereka masih memiliki penghasilan atau pekerjaan yang ada yang mereka miliki, tapi mereka tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang tetap yang dapat selalu continue menunjang kehidupan mereka. Seperti pertanyaan tadi, yaitu kesiapan. Maka jika untuk menuntaskan indikator dari SDGs, dan salah satunya yang saya soroti adalah tidak adanya kemiskinan. Dengan demikian, saya rasa mungkin semua hadirin di sini juga merasa bahwa hal itu adalah hal yang hampir mustahil seperti itu, karena tidak ada kemiskinan itu sangatlah sangatlah sulit seperti itu, karena kesiapan kita juga bukan hanya komposisi masyarakatnya yang memiliki ekonomi yang tidak terlalu tinggi rata-rata sebagian besarnya, tapi juga infrastrukturnya atau sarana penunjangnya atau bahkan pemerintahnya juga belum terlalu maju ya, karena belum terlalu siap jadinya kalau berbicara tentang masalah kesiapan. Jadi seperti itu saja pendapat saya. Oke, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh Mas Katon. Tetapi saya ingin bertanya juga ya pada Mas Katon. Mungkin memang benar Indonesia mungkin sepertinya dalam perspektif ekonomi belum siap sekali dalam mewujudkan SDGs juga. Tapi bukan berarti pemerintah Indonesia juga tanpa upaya kan, kayak mereka juga pasti juga berupaya dalam contoh misalnya memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan juga memberikan seperti mengangkat kemiskinan dengan memberikan sejumlah bantuan dan segala macam mungkin. Tapi apakah Anda optimis, Mas Katon, kalau Indonesia bakal bisa meng-overcome dari semua problem-problem yang ada dalam sektor ekonomi ini? Baik, terima kasih Bapak Evan atas pertanyaannya. Jikalau membicarakan tentang upaya pemerintah, menurut saya tentu ada ya, karena memang pemerintah itu dipilih masyarakat karena mereka memiliki janji-janji yang seperti itu, dan mereka memang sudah melakukan atau melaksanakan janji-janji tersebut. Mengenai optimis atau tidak, saya optimis pemerintah bisa menyelesaikan masalah ekonomi itu, entah berapa tahun lagi atau berapa waktu lama lagi. Yang saya kurang optimis adalah mereka, pemerintah, tentunya bersama-sama masyarakat Indonesia, bisa menyelesaikan target yang topik yang kita bicarakan ini, yaitu tentang target SDGs. SDGs kan ini kan mempunyai jangka waktu atau kriteria-kriteria tertentu seperti itu ya. Jadi saya kurang optimisnya di situ. Tapi jikalau pertanyaannya adalah apakah optimis bahwa pemerintah Indonesia memiliki upaya untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut, saya optimis. Baik sekali, Mas Katon. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas, dan juga mungkin ada yang ingin menyanggah pendapat Mas Katon, mungkin apakah ada? Saya tunggu coba. Silakan respon. Oke, Delivia Kartika Runtulalo, silakan.
bagaimana? Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, loud and clear. Thank you. Terima kasih. Ya, menanggapi pendapatnya Katon tadi, tidak sepenuhnya tidak 100% saya tidak setuju ya. Beberapa persen saya setuju seperti kemiskinan yang mustahil untuk dimusnahkan, yang dihilangkan sepenuhnya itu, ya itu saya setuju bahwa bahkan negara maju pun itu masih memiliki angka kemiskinan di negaranya, itu saya setuju. Tapi boleh kita lihat dari salah satu contoh kota di Indonesia membicarakan tentang hal perekonomian di daerah tersebut seperti di daerah istimewa Yogyakarta itu dalam beberapa tahun terakhir itu perekonomiannya sudah tumbuh rata-rata 5,11% per tahun. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan SDGs ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Nah, dapat kita ambil contoh juga dari perkebunan dan juga peternakan dalam peningkatan di tahun 2020. Pada sebelumnya, tahun 2019, itu berada di angka 6,86%, sementara di tahun 2020 itu meningkat ke 7,49%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa SDGs yang dilaksanakan di desa seperti itu, karena pemerintah Indonesia juga tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melakukan SDGs tidak hanya di skala nasional, tapi juga di skala desa seperti itu, yang bekerja sama dengan gubernur, dengan wali kota atau bupati seperti itu. Jadi dapat dilihat dari contoh di daerah istimewa Yogyakarta ini bahwa indikator SDGs ya ini ekonomi itu sudah berjalan dan tidak menutup kemungkinan pada 2030 nanti tujuan ke-8 ini dapat tercapai. Baiklah Delivia, terima kasih atas pendapatnya juga cukup jelas ya. Mungkin Delivia coba mungkin memberikan contoh dari daerah-daerah yang di desa juga sudah cukup mumpuni untuk melaksanakan SDGs dari segi ekonomi, mungkin bisa diterima juga. Baiklah, kita move on ke isu selanjutnya, yaitu adalah isu sosial. Isu sosial ini juga berkaitan mengenai kehidupan sosial yang ada di Indonesia seperti isu kesehatan, isu pembangunan, atau mungkin juga isu masyarakat yang mungkin dalam hal ini masyarakat daerah atau mungkin masyarakat Indonesia dalam arti luasnya. Silakan. Baik, Riana, silakan berbicara. Aku mau ngomongnya dikit aja ya. Jadi kan tahu sendiri kan lagi pandemi gini kan, jadi banyak masyarakat yang kesusahan, jadi banyak pengangguran dan sebagainya. Terus menurut aku kurangnya pemerintah ya dalam kasih bantuan dana. Salah satunya yang aku baca ini tuh salah satu di desa Sidumulyo ya. Jadi ternyata tuh mereka bantuannya tuh yang dari pemerintah tuh kayak masih kurang tepat sasaran. Jadi yang malah dapat bantuan tuh masyarakat yang menengah atas, sedangkan masyarakat yang menengahnya bawah malah belum dapat. Jadi kayak dari pemerintahnya sendiri sih masih kurang gimana buat ngatur bantuannya. Itu kan juga termasuk buat menuhin ini kan SDGs, tapi dari pemerintahnya tuh masih kurang lah. Baik, Riana berarti di sini coba memberikan contoh kecil mengenai bantuan yang kurang tepat sasaran ya, seperti itu. Memang itu juga bisa menjadi salah satu indikator juga dalam isu sosial dalam SDGs ini. Ya, memang itu juga masih menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia ya. Mungkin kurang dalam pendataannya, atau mungkin bisa juga mungkin karena
kurangnya transparansi dari pemerintahnya dalam mendata dan juga memberikan bantuan tersebut bisa juga terjadi. Ya, itu adalah masalah-masalah yang mungkin cukup umum di negara berkembang. Baiklah, ada yang lain mungkin? Silakan Saudara Timothy. Oke, makasih Evan untuk kesempatannya. Ini mau nambahin aja sih untuk mungkin contoh implementasi program SDGs ini yang tadi sempat saya bilang, yaitu di Kabupaten Pangkajen Kepulauan, atau enggak bisa disebut Kabupaten Pangkep ini. Di sini tuh kabupaten ini merupakan wilayah yang termasuk mendapat perhatian khusus gitu untuk dalam melaksanakan SDGs ini, karena tingkat kemiskinannya itu cukup besar ya, sebanyak 16,38% gitu, dan ini bisa dibilang cukup jauh melampaui kemiskinan nasional yang saya baca itu mungkin sebesar 11%. Tapi di sisi lain pertumbuhan ekonominya itu tergolong tinggi di Sulawesi Selatan, yaitu mencapai rata-rata sekitar 10% dan melampaui Sulsel yang hanya 7%. Dan bisa dilihat dari sini mungkin agenda SDGs ini dianggap mampu menjembatani berbagai permasalahan yang ada gitu, contohnya yang tadi. Dan mungkin dari pembangunan yang inklusif terutama menyeluruh itu bisa menjadi sasaran pemerintah daerah Pangkep dalam mengadopsi pelaksanaan SDGs ini. Dan diharapkan dan saya juga berharap mungkin ke depannya ini bisa menjadi pembangunan yang integratif gitu, tidak hanya terjadi di pusat kota, melainkan ada pembangunan juga di desa-desa lainnya gitu. Dan di Kabupaten Pangkep ini dia juga pada saat dia meresmikan bahwa dia menerapkan SDGs ini, dia membuat deklarasi, dan di dalamnya itu dia menyatakan bahwa dalam melaksanakan SDGs ini melalui kemitraan yang setara dan tanpa meninggalkan seorang pun. Di antara persoalan-persoalan yang menjadi perhatian untuk diatasi adalah tentang mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penghapusan kemiskinan. Mungkin ada poin yang terakhir juga, mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Mungkin menurut saya ini bisa bisa menjadi contoh gitu bagi daerah lainnya dalam menerapkan SDGs dan mendukung nilai-nilai dan tujuan dari SDGs ini dengan baik. Baik, terima kasih Timothy atas pendapatnya, dan juga tadi Timothy juga memberikan contoh mengenai suatu daerah yang mungkin yang ini sudah cukup baik dalam melaksanakan SDGs-nya. Ya mungkin yang saya soroti mungkin ya seperti itu ya, pembangunan SDGs di Indonesia itu masih kurang merata kan. Jadi kayak mungkin di satu daerah ini sudah cukup baik, lalu tapi di daerah ini juga memiliki SDGs-nya juga dalam pembangunannya juga kurang baik juga gitu kan. Mungkin itu karena otonomi daerahnya juga yang berbeda mungkin, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah daerahnya juga yang berbeda, mungkin ya saya tidak tahu, tapi ya emang itu masih menjadi masalah di Indonesia sih, karena ya memang wilayah Indonesia yang luas juga kan, jadi ya tidak bisa harus rata seperti ini juga kan. Mungkin ada kendala lah, yang satu bagus, yang satu tidak, mungkin seperti itu. Baiklah, kita move on ke isu selanjutnya, yaitu adalah isu lingkungan. Di sini saya ingin menunjuk saja, yaitu Saudara Atta tadi yang sudah sempat menyenggol isu lingkungan. Silakan Saudara Atta untuk berbicara. Ya, terima kasih Evan. Soal lingkungan tadi hubungannya sama ekonomi ya tadi kalau saya. Fokusnya kita itu sebenarnya fokus untuk SDGs ini tuh mungkin terlalu sedikit yang bantu pemerintah buat mikir kali ya, jadinya banyak sektor-sektor yang kita suka luput gitu. Memang ada beberapa perusahaan itu selalu sebelum taken kontrak itu mereka pasti punya yang namanya AMDAL gitu, analisis masalah dampak lingkungan. Nah, tapi dalam prakteknya AMDAL dan segalanya ini tuh kayak ya udah gitu, selesai aja gitu. Contohnya bekas galian-galian tambang itu nggak diberdayakan sama sekali loh.
Terus selanjutnya ada yang sempat lihat itu nggak kinipan. Nah, kinipan itu kan ada bekas lahan sawit yang tanahnya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, akhirnya sama bisa kembali ke sendiri, diambil lagi sama pemerintah. Jadi di sini tuh lebih ke kalau lebih ke kurangnya kerjasama koordinasi antara pemerintah sama masyarakat gitu tentang dampak lingkungan ini. Jadi ya soal pembangunan yang lain, soal menggenjot di sektor yang lain itu mungkin masyarakat bisa kayak, oh ya udahlah ini udah diatasin sama pemerintah, tapi soal lingkungan ini sepertinya semakin kesini masyarakat udah semakin nggak percaya gitu sama pemerintah karena emang nggak ada aksi nyatanya soal lingkungan ini dan sepertinya memang sampai 2030 nanti terlalu pendek waktunya untuk bisa mengejar permasalahan lingkungan ini sih. Jadinya ya itu belum siap. Terima kasih. Baiklah ya, cukup jelas dari pendapat Saudara Atta. Mungkin ya itu mungkin juga konsekuensi dari pembangunan yang pesat juga kan, dari cepatnya pertumbuhan ekonomi juga pasti juga ada konsekuensinya dalam hal ini adalah isu lingkungan gitu. Ya tidak bisa disalahkan juga sih, memang semua negara juga begitu, apalagi negara-negara yang berkembang. Negara berkembang juga dalam data juga merupakan negara yang yang memiliki kerusakan lingkungan yang cukup tinggi seperti India atau mungkin Brazil yang memiliki itu juga kan. Baiklah. Mungkin sampai sini saja diskusi yang kami sampaikan. Dari pendapat teman-teman sekalian, mungkin saya bisa simpulkan bahwa pembangunan SDGs di Indonesia itu masih tergantung dari pemerintah daerah itu sendiri. Karena Indonesia pemerintahnya juga diberikan otonomi untuk membuat aturan sendiri juga kan. Jadi ya masih sangat bergantung pada otonomi daerah itu sendiri juga, dari yang saya simpulkan karena dari pendapat teman-teman sekalian juga masih banyak sekali yang memberikan contoh-contoh mengenai suatu daerah, bukan mengenai yang dalam Indonesia in general gitu kan. Masih pendapatnya juga masih banyak yang memberikan pendapat contoh-contoh mengenai di daerah ini, ya entah itu tim yang pro ataupun tim yang kontra juga sama seperti itu, karena ya memang adanya seperti itu. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan juga kepulauan juga kan, jadi ya memang sulit untuk melaksanakan pembangunan SDGs yang merata. Baiklah, terima kasih, debat sudah saya tutup. Terima kasih juga kepada Pak Arief Darmawan sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar studi pembangunan internasional. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Udah ya? Dah.